Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti-besti aku, ketemu lagi barengan sama Ufi di podcast Kampus Vibes. Tempatnya kita ngobrol santai tapi tetap berisi. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai terkait sesuatu yang mungkin sudah sering banget nih didengerin sama teman-teman mahasiswa di dunia kampus. Tapi belum banyak juga yang tahu tentang apa sih sebenarnya itu gitu ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol tentang LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Tapi jangan khawatir, kita nggak bakal ngobrol serius-serius kok. Kita hari ini bakal ngobrol santai tentunya dengan ahlinya langsung. Jadi buat kalian semuanya harus tetap stay ya, karena sudah hadir bersama kita kali ini ada Ibu Israhil. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana hari ini Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa Poka semuanya yang sudah bersama kita hari ini, beliau adalah Ibu Israhil Muyasaroh, Direktur LSP UIN Syekh Wasil Kediri. Dan hari ini Bu, kita mungkin bakal sharing terkait apa sih sebenarnya LSP itu. Karena kan biasanya teman-teman mahasiswa itu tahunya cuma lembaga sertifikasi profesi aja. Tapi nggak tahu sebenarnya itu di dalamnya tuh ngapain aja gitu ya. Mungkin bisa dikenalkan dulu nih kepada teman-teman mahasiswa, LSP itu apa sih Bu? Oke, selamat siang semuanya. Jadi yang pertama perlu diketahui adalah di UIN Syekh Wasil Kediri ini ada sebuah lembaga, namanya Lembaga Sertifikasi Profesi, di mana lembaga ini yang nanti kegiatannya adalah mengsertifikasi mahasiswa-mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri. Harapannya mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri ketika dia lulus, mereka punya pegangan bukan hanya ijazah, tetapi punya SKPI berupa sertifikat Lembaga Sertifikasi Profesi yang langsung dikeluarkan oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, gitu. Nah, jadi memang LSP ini merupakan satu lembaga yang dimana itu fungsinya benar-benar bisa membantu mahasiswa gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, LSP di UIN Syekh Wasil Kediri ini apakah sudah berdiri sejak lama atau baru digagas baru-baru ini? Oke, jadi untuk lembaganya berdiri di UIN Syekh Wasil Kediri itu sejak akhir tahun 2024. Tetapi sampai saat ini kita itu masih proses perizinan agar legalitas kita bisa diakui oleh BNSP. Sehingga sertifikat kita itu bukan hanya berlaku skala kampus ya, tetapi memang sudah diakui oleh pihak eksternal karena sertifikatnya langsung dari BNSP. Oke, jadi sampai saat ini masih dalam proses gitu ya Bu ya. Nah kemudian nih Bu, kalau boleh tahu di kampus kita itu LSP itu fokusnya di bidang apa gitu? Dan apakah ada skema-skema tertentu sih di dalamnya? Oke, yang terlebih dahulu ya, jadi LSP itu sebenarnya ada 3 kategori. Apa saja itu Bu? P1, P2, dan P3. Untuk LSP P1 dia itu di bidang pelatihan dan pendidikan. Kemudian ada LSP P2 yang dia ini di bidang asosiasi profesi. Dan untuk P3 ini adalah di bidang independen. Sehingga untuk lembaga kita, karena kita adalah inputnya adalah mahasiswa, outputnya adalah mahasiswa lulus, maka kita adalah masuk dalam kategori P1 di mana kita mensertifikasi mahasiswa yang sudah mendapatkan pendidikan atau pelatihan. Kemudian untuk skema yang ada di LSP UIN Syekh Wasil Kediri ada 7. Yang pertama itu ada penyelia halal, kemudian ada penyediaan informasi akuntansi keuangan, kemudian ada fasilitator pemberdayaan masyarakat, kemudian ada perencanaan strategi kehumasan, kemudian ada sains data, kemudian ada perencanaan strategi dan metode pembelajaran, serta pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jadi di kemudian hari harapan kami itu bukan hanya 7 skema, tapi per masing-masing prodi kita punya skema yang memang bisa mengcover kebutuhan si mahasiswa. Karena kan balik lagi ya, output dari mahasiswa meskipun semuanya di prodi yang sama, tapi di actionnya mereka ada yang minatnya berbeda-beda. Sehingga harapannya nanti akan banyak skema yang sesuai dengan kemampuan dan harapan bidangnya si mahasiswa ini. Baik. Nah, jadi meskipun prodinya beda-beda atau mungkin prodinya sama, itu bisa punya output berbeda-beda gitu ya Bu, tiap mahasiswa. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apakah semua mahasiswa itu sudah boleh mengikuti LSP atau hanya mahasiswa-mahasiswa semester akhir aja?
Oke, untuk saat ini karena ini ya sertifikat kami ini tidak berlaku selamanya ya. Jadi sertifikat kami memiliki masa aktif selama 3 tahun. Oh gitu. Karena Iya, masa iya, aktif iya. selama 3 tahun sehingga yang akan kami sertifikasi yang pertama adalah mahasiswa semester 7 dan 8. Yang mau lulus gitu ya Iya berarti. benar, sehingga ketika mereka lulus ini sertifikatnya masih berlaku. Iya, iya, betul. Kalau dari semester awal sudah ikut sertifikasi, takutnya nanti belum sampai lulus sudah nggak Udah berlaku habis gitu. gitu. Oke, iya, iya. Jadi kalau misal nih semester 7 ikut sertifikasi, terus nanti kan lulusnya masih bisa dipakai, tapi setelah jangka waktu 3 tahun itu harus ikut sertifikasi lagi gitu kalau pengen punya sertifikat lagi. Oke, benar. Jadi kalau nanti sudah habis masa berlakunya dari sertifikat tersebut, maka untuk perpanjangan sertifikasi atau sertifikat tadi tidak bisa mengikuti kami lagi. Bisanya masuk ke LSP P3 yang independen. Gitu. Di luar kampus berarti Iya, ya, Bu, di ya? luar kampus. Karena balik lagi ya, di kita ini hanyalah untuk pendidikan atau mahasiswa sudah mendapatkan pendidikan, dan khususnya karena kita ada aturan-aturan yang memang melatar belakangi ya, sehingga kita itu hanya untuk mahasiswa UIN Sehwasil Kediri. Oke, jadi untuk mahasiswa luar kampus tidak bisa gitu ya, Masih join belum di sini bisa. gitu. Oke. Nah, Ibu, terus kenapa sih mahasiswa itu terutama yang masih yang sudah di semester akhir perlu banget ikut sertifikasi? Apakah itu nanti berpengaruh ketika di dunia kerja atau mungkin ketika magang atau bagaimana? Oke, jadi sebenarnya sertifikat ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP atau dia adalah lembaga resmi di pemerintahan ya, Iya. sehingga dan kita itu skemanya pasti sama. Contoh, ketika kita ngambil penyelia halal di UIN Sehwasil Kediri dengan penyelia halal di kampus yang lain ataupun penyelia halal di P3 ya, di LSP P3, maka proses yang akan diujikan ini sama, sehingga apa? Standarnya kita ini sama, standar memang berlaku secara nasional. Sehingga kalau mahasiswa ini sudah lulus, maka dia punya pedoman yang memang sudah diakui sesuai dengan dunia kerja. Jadi apa namanya? Standar yang kita susun ini tadi sudah sesuai dengan permintaan dari si perusahaan. Baik. Jadi LSP ini juga menjadi senjata gitu ya, Bu, buat kita yang mau terjun ke dunia kerja. Terus juga mungkin ini apakah bisa menjadi nilai tambah gitu mungkin ya nanti di mata HRD ketika kita punya LSP gitu ya, Bu? Iya, benar. Oke. Nah, kemudian nih, Bu, apakah kalau nggak salah kan di semester 5 atau semester 6 itu kan habis KKN ada magang gitu, Bu. Itu apakah juga bisa ketika kita punya LSP kita mengajukan ketika magang itu menjadi nilai tambah? Oke, sebenarnya kalau masalah magang internal berarti ya, magang internal itu tidak terlalu memprioritaskan masalah sertifikat ini, apakah bisa menjadi nilai tambah, jelas ya, tetapi harapannya adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP ini bukan sebagai pedoman magang, tapi pedoman untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan kemampuan kita, ibaratnya legalitasnya ya. Betul. Gitu. Jadi ketika sudah punya sertifikasi nih, Bu, terus apakah sertifikasi ini bisa digunakan secara skala nasional bahkan sampai luar negeri atau hanya internal di Indonesia aja gitu? Kalau untuk sertifikatnya ya, sertifikatnya sebenarnya bisa di skala internasional, tetapi tidak bisa secara langsung. Mereka ada tahapan-tahapan untuk penyesuaiannya. Karena di masing-masing standarisasi, mereka itu punya regulasi yang berbeda, punya aturan yang berbeda, sehingga meskipun yang kita ambil ini sama, tetapi pasti ada beberapa penyesuaian di situ. Gitu. Jadi sebenarnya bisa nih dibawa ke kancah internasional, cuman ada harus yang disesuaikan dulu gitu sedikit. Nah, kemudian nih, Bu, kan sering banget nih teman-teman yang mungkin udah di semester 7, semester 8 sebenarnya pengen banget gitu buat ikut sertifikasi. Tapi kadang tuh mikir kayak aduh nanti ribet gak ya gitu. Apalagi kayak teman-teman Gen Z itu biasanya paling males ribet gitu, Bu. Tapi sebenarnya ketika proses mencari sertifikasi ini seribet apa, Bu? Atau malah mungkin gak ribet? Sebenarnya kalau untuk saat ini ya, kita kan sebenarnya belum sampai berdiri, masih proses pengurusan izin.
Jadi untuk tahap-tahap awal kita ini masih secara manual pendaftarannya. Jadi ke kantor LSP untuk melakukan pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran syaratnya gampang banget, cuman bawa fotokopi KTM, Ya. kemudian membawa KHS, kemudian membawa foto dan juga sertifikat pendukung. Contoh, ketika memang kita ini mau mengikuti sertifikasi penyelia halal ya, maka apa gunanya KHS? Ternyata buat ngecek aja mata kuliah yang sudah kita ambil ada nggak yang linear dengan hal itu. Iya, betul. Ataupun dia harus membawa sertifikat, minimal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh itu ya, ada BPJPH ya, bahwa dia itu sudah pernah mengikuti sebuah pelatihan. Maka ketika sudah mengikuti pelatihan, maka dia dianggap cakap untuk mengikuti sertifikasi. Jadi sertifikasi ini lebih ke arah ujiannya saja, bukan pelatihan ya. Jadi mahasiswa datang itu sudah merasa bahwa dirinya mampu, siap untuk ujian, siap gitu untuk ya. ujian. Begitu. Jadi ini berarti kembali ke pribadinya gitu ya. Iya, benar. Kalau memang sudah siap untuk melaksanakan ujian, langsung aja daftar gitu ya. Iya. Kalau berarti daftarnya di ruang mana ya, Ibu? Di ruang LSP. Untuk saat ini kami belum punya gedung sendiri ya, jadi kami masih ada di gedung rektorat, di lantai 3 ada ruang LSP di sana. Gitu. Jadi langsung aja datang ke gedung rektorat di lantai 3, cari ruang LSP gitu ya. Buat teman-teman ini ya, besi-besi aku mahasiswa semester 7, semester 8 ya, langsung aja disiapkan untuk ikut ujian dan langsung daftar ke ruang LSP. Nah, kemudian Bu, mungkin kalau ada besti-besti ini ya yang pengen banget gitu ya ikut sertifikasi. Sertifikasi itu proses ujiannya berapa lama, Bu? Oke, kalau untuk proses ujiannya tidak lama, tergantung dari skemanya masing-masing ya, karena masing-masing skema mereka punya metode ujian yang berbeda-beda. Ada yang metode ujiannya adalah lisan, ada yang metode ujiannya adalah IC, ada juga yang menggunakan aplikasi. Sehingga masing-masing skema ini punya durasi waktu yang berbeda-beda. Tetapi tidak sampai 1 hari ya, atau bahkan sampai ke 12 jam tidak mungkin. Mungkin sekitar 1 sampai ke 2,5 jam gitulah ya. Jadi nggak lama-lama banget gitu ya, Bu, seperti ujian pada umumnya gitu ya, paling lama cuma 2 jam gitu aja ya. Nah kemudian Ibu, kalau menurut Ibu sendiri nih secara pribadi, manfaat terbesar dari punya sertifikasi itu apa, Bu? Selain mempermudah nanti karir di pekerjaan gitu. Kemarin, ini ya cerita aja, kemarin itu ada dari BLK ya, BLK di Kabupaten Kediri, itu menghubungi kami. Jadi sebenarnya mereka itu butuh yang namanya pendamping untuk pelatihan, kebetulan adalah akuntansi yang ditanyakan. Kemudian, tapi syarat dasar yang harus dimiliki adalah apa? Mereka harus punya sertifikat dari BNSP, jadi punya lisensi, sehingga apa? Bahwa ternyata dengan adanya pelatihan atau dengan adanya sertifikat dari LSP ini tadi atau dari BNSP ini tadi akan menunjang pekerjaan atau mempermudah, karena beberapa lembaga itu harus mempunyai sertifikat terlebih dahulu baru bisa masuk ke sana. Gitu. Jadi memang berpengaruh itu juga ya sebenarnya sertifikasi ini. Nah, kemudian Ibu, kalau boleh disampaikan pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin akan atau ingin daftar ya untuk mencari sertifikasi, pesan-pesannya apa nih? Apa yang harus dipersiapkan? Untuk yang perlu disiapkan ya untuk mahasiswa yang mengikuti sertifikasi, yang pertama adalah bisa melihat kemampuan dirinya terlebih dahulu. Karena di sini ada skema-skema yang berlaku umum seperti pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini adalah skema yang umum. Jadi baik fakultas syariah, tarbiyah, ekonomi, bahkan keusuluddin, ketika dia mempunyai ketertarikan, kemudian mempunyai keinginan untuk terjun ke ranah sana, maka bisa melihat skema yang ada di LSP kita. Yang harus dipelajari ini apa saja. Kemudian setelah mempelajari dan dirasa siap, maka baru mendaftar dan melakukan ujian. Sehingga apa? Sehingga memang sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga LSP ini adalah sertifikat yang sesuai dengan kompetensi yang maksimal atau dianggap bahwa lulusannya ini adalah kompeten. Oke, jadi memang yang harus dipersiapkan yang pertama adalah tahu dulu nih dari dirinya sendiri, tahu dulu kita itu ahlinya di bidang apa gitu.
Nah kalau misal nih Bu, ini sebenarnya pertanyaan pribadi dari saya gitu ya. Kalau masih bingung, aku tuh sebenarnya tuh minat di A, minat di B, masih kayak bingung gitu loh Bu. Iya. Memfokuskan kemana? Itu tipsnya gimana agar kita bisa fokus di satu bidang aja gitu? Oke. Jadi sebenarnya di UIN Syekh Fasil Kediri ini selain ada LSP ada namanya CDC. CDC. Career itu, Bu? Development. Jadi dia itu adalah terkait pengembangan karir mahasiswa. Jadi kedepannya nanti di bagian CDC ini adalah mereka akan melakukan pelatihan. Jadi sebelum mengikuti ujian bisa mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Setelah digoreng di CDC ini baru mengikuti sertifikasinya di LSP. Sehingga kalau masih bingung minatnya di mana, itu pertama bisa konsultasi ke CDC dulu ya. Kemudian juga bisa konsultasi ke lembaga kami, ke adminnya. Jadi bisa disesuaikan antara sertifikat yang sudah pernah dimiliki, kemudian mata kuliah yang nilainya bagus, maka dianggap bahwa kita memiliki kecondongan untuk mengambil skema tersebut. Oke, jadi emang juga ada wadahnya juga gitu ya Bu ya? Iya. Untuk membantu teman-teman yang mungkin masih bingung arahnya ini kemana gitu. So buat bestie-bestie aku ya, Sobat Poka semuanya, buat kalian nggak usah bingung. Mungkin kalian sekarang lagi bingung, aku tuh mau fokus di A tapi juga pengen ke B. Kalian langsung aja datang ke CDC namanya Bu ya. Itu juga ada di kampus syariah. Iya, Oke. Kalian bisa datang aja ke kampus syariah, ke ruangannya CDC buat konsultasi ya, gimana enaknya gitu. Apalagi buat teman-teman yang sekarang udah di semester 7, semester 8, seperti yang dijelaskan oleh ibunya tadi bahwa sertifikat atau sertifikasi dari LSP ini sangat berpengaruh ketika nanti kita akan melanjutkan ke dunia kerja. Karena itu juga bisa menjadi nilai plus ketika kita mengajukan CV ke HRD gitu. Sebenarnya kita ini di akhir tahun setelah kita full assessment tanggal 6 Desember, kita ini ada namanya witness. Witness itu kita melakukan uji coba tetapi didampingi oleh oleh BNSP. Kemudian ini nanti mahasiswa yang mengikuti witness nanti ini, mereka juga otomatis akan mendapatkan sertifikat. Jadi uji coba ini akan didampingi langsung BNSP dan outputnya uji coba ini akan langsung mendapatkan sertifikat dari BNSP. Oh gitu, oke. Nah, siapa nih yang udah tertarik ya, langsung aja nanti datang ke sini, ke gedung syariah di gedung rektorat ya, langsung ke ruang LSP itu tadi ya Bu. Begitu ya, luar biasa sekali ya insight yang diberikan oleh Ibu Israel hari ini. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya, sudah berbagi ilmunya di Poka hari ini barengan sama Ufi. Dan gak lupa terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, aku ingetin dulu buat klik tombol subscribe, like dan juga komen. Next kita harus ngundang siapa lagi di episode selanjutnya. Dan pastiin buat kalian tetap mulai upgrade diri mulai dari sekarang dan juga percaya diri untuk bisa terjun di dunia kerja sesuai dengan bidang yang kalian masing-masing. Terima kasih Ibu sekali lagi ya. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah stay. Jangan lupa tetap saksikan Poka Podcast Kampus Vibe. Bye-bye.